Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kali ini? Masih semangat kan? Baik, kali ini berjumpa lagi dengan Pak Ferry. Pak Ferry akan menjelaskan tentang sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha, atau yang disebut dengan sholat sunnah idain. Jadi materi untuk semester 2 yang awal yaitu sholat sunnah idain. Seperti biasanya, sebelum Pak Ferry lanjutkan, kalian siapkan alat tulisnya, karena nanti Pak Ferry di tengah-tengah menjelaskan akan memberikan beberapa soal yang kemudian menjadi tugas kalian untuk dikerjakan dan dikumpulkan. Baik, akan Pak Ferry mulai, atau mungkin bila suaranya kurang keras bisa memakai headset. Oke. Baik, dari pengertian sholat sunnah idain itu sendiri. Jadi saya yakin kalian rata-rata atau mungkin semuanya pasti sudah pernah menjalankan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha atau sholat idain. Karena biasanya ketika sholat 2 hari raya itu biasanya orang-orang itu lebih semangat menjalaninya dibanding sholat-sholat yang lain. Nah, apa tuh sebenarnya sholat idain itu? Nah, sholat sunnah idain itu adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Yang mana ketika sholat Idul Fitri berarti dikerjakan pada tanggal 1 Syawal. Sedangkan pada sholat Idul Adha itu dikerjakan pada tanggal 10 Dzulhijjah pada setiap tahunnya. Jadi sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu masing-masing dikerjakan hanya 1 kali setiap tahun, yaitu ketika tanggal 1 Syawal maupun tanggal 10 Dzulhijjah untuk Idul Adha. Bisa dipahami? Jadi itu. Kemudian untuk hukumnya sendiri itu adalah sunnah muakkad. Apa atau sunnah muakkad? Sunnah muakkad itu adalah sunnah yang dikuatkan. Jadi mendekati fardu. Jadi tetap sunnah, tapi itu hukumnya dikuatkan daripada sunnah-sunnah yang biasanya. Nah, itu. Baik, Pak Ferry kasih pertanyaan yang pertama. Sebutkan atau jelaskan yang dimaksud dengan sholat sunnah idain. Sebutkan atau jelaskan yang dimaksud dengan sholat sunnah idain. Nah, sholat sunnah 2 hari raya tadi. Tidak? Nah. Kemudian niat dari sholat sunnah idain itu sendiri. Jadi masing-masing sholat antara sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu mempunyai niatnya sendiri-sendiri. Meskipun mirip, tapi ada bedanya sedikit, hanya di lafadz Fitri dan Adha. Jadi usolli sunatan Idul Fitri lillahi ta'ala, atau usolli sunatan Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala, karena 2 rakaat. Jadi itu untuk sholat Idul Fitri. Sedangkan untuk sholat Idul Adha itu adalah usolli sunnatal Idul Adha rakaataini lillahi ta'ala. Kalau misalnya menjadi makmum ya makmumal lillahi ta'ala. Karena apa? Yang namanya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu boleh dikerjakan secara berjamaah maupun secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini ketika berjamaah otomatis akan ada khutbahnya. Sedangkan untuk sholat sendiri itu tidak ada khutbahnya. Tapi dua-duanya boleh dikerjakan. Tapi tetap yang utama itu adalah berjamaah. Kenapa? Karena ketika berjamaah di masjid atau di lapangan itu akan akan ada khutbahnya. Jadi manfaatnya lebih banyak, pahalanya pun juga yang didapat akan lebih banyak. Berbeda dengan ketika sholat sendiri, meskipun itu diperbolehkan. Tapi secara umum biasanya yang namanya sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha itu biasanya ya dikerjakan secara berjamaah. Kecuali kalau memang ada suatu udzur atau halangan tertentu yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan
sholat secara berjamaah. Itu. Jadi pertanyaan yang selanjutnya, pertanyaan yang kedua dari Pak Ferry, tuliskan niat dari sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Tadi sudah Pak Ferry lafalkan. Jadi sekarang kalian tulis, lafal atau tulislah niat dari sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Itu untuk yang kedua. Kemudian untuk yang selanjutnya, tentang tempat dan waktu sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, tempatnya ini disunahkan itu justru berada di tempat terbuka. Ini sunnah hukumnya. Ini seperti di lapangan atau mungkin di jalan, di tempat yang terbuka. Tujuannya apa? Agar apabila ada perempuan atau wanita yang sedang datang bulan, itu tetap bisa mengikuti. Dalam hal ini bukan mengikuti sholatnya, tapi tetap bisa menghadiri, sehingga mereka tetap bisa mendengarkan khutbah yang ada ketika sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tadi. Tapi apakah tidak boleh di masjid? Tetap boleh. Ini hanya sunnah. Sunnahnya berada di tempat terbuka. Kalaupun toh di desanya itu cuma ada masjid atau musola, itu ya tetap dikerjakan di situ juga tetap baik. Tapi kesunahannya itu berada di tempat terbuka. Tujuannya itu tadi, agar apabila ada wanita yang sedang haid tetap bisa mendatangi atau tetap bisa hadir untuk mendengarkan khutbah. Atau biasanya setelah misalnya sholat Idul Fitri itu ada berjabatan tangan, mereka tetap bisa ikut berjabat tangan. Kenapa? Karena bagi wanita yang sedang datang bulan atau haid itu tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah. Dalam hal ini adalah masjid. Nah, kalau di lapangan kan tetap boleh mengikuti, tetap boleh datang. Jadi itu yang melatar belakangi disunahkannya melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha di tempat yang terbuka. Itu hukumnya hanya sunnah. Kemudian waktu mengerjakannya itu adalah setelah matahari terbit sampai sempurna munculnya matahari tersebut. Jadi kurang lebih sekitar pukul 7. Jadi sekitar pukul 7 setelah matahari terbit itulah waktu mengerjakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, terjadi perbedaan antara sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kalau Idul Fitri itu justru yang lebih baik agak dimolorkan atau agak diundur. Sedangkan untuk sholat Idul Adha itu agak maju. Kenapa kok demikian? Karena pada waktu Idul Fitri, jadi sholat Idul Fitri itu adalah batas akhir seseorang itu untuk membayar zakat. Jadi agar lebih panjang lagi waktunya untuk membayar atau menyalurkan zakatnya. Makanya untuk Idul Fitri agak diundur waktunya, sedangkan untuk Idul Adha itu justru agak awal waktunya. Jadi itu perbedaan antara waktu Idul Fitri dan waktu Idul Adha. Kalau jamnya ya sekitar jam 7 atau setengah 8 lah paling enggak. Jadi itu untuk waktu mengerjakan sholat Idul Fitri maupun sholat Idul Adha. Nah, sedangkan tata caranya sendiri atau tata cara sholatnya sendiri itu sama dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Nah, yang membedakannya adalah pada sholat Idul Fitri maupun Idul Adha ini ditambahi takbir. Ya. Jadi ada takbirnya di dalam sholat, yaitu 7 kali pada rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Ya. Jadi setelah takbiratul ihram, ya, membaca doa iftitah, kemudian ada takbir. Takbirnya yang pertama atau rakaat pertama itu sebanyak 7 kali, dan di antara takbir tadi, di tengah-tengahnya 7 takbir tadi itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu
Allahu Akbar. Jadi di antara takbir yang 7 tadi, di sela-selanya itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu di rakaat pertama. Sedangkan di rakaat kedua itu ada 5 takbir. Sama, di antara takbirnya juga membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu. Nah, setelah takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua tadi, kemudian membaca Fatihah dan surat pendek seperti biasanya. Jadi itu yang membedakan antara sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dengan sholat sunnah yang lain. Ada takbirnya. Kemudian setelah mengerjakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha itu ada khutbah. Nah, yang membedakan antara khutbah di sholat Idul Fitri maupun Idul Adha dengan sholat Jumat adalah ketika sholat Jumat itu khutbahnya berada di depan atau sebelum melaksanakan sholat. Sedangkan pada Idul sholat sunnah Idain atau sholat sunnah Idul Fitri maupun Idul Adha ini khutbahnya itu berada di belakang atau setelah melaksanakan sholat. Itu yang membedakan antara sholat Id dengan sholat Jum'ah dalam hal khutbahnya. Jadi itu tata cara untuk mengerjakan sholat Jumat. Sholat Jumat, sholat Idain atau sholat Id. Kemudian pertanyaan ketiga ditulis, apa perbedaan khutbah pada sholat Id dengan khutbah pada sholat Jumat? Tadi sudah Pak Ferry jelaskan. Apa perbedaan khutbah pada sholat Id dengan khutbah pada sholat Jumat? Itu pertanyaan yang ketiga. Baik, yang selanjutnya tentang sunah-sunahnya sholat Id. Jadi sholat Id pun itu juga ada sunahnya. Sunahnya sholat Id itu mirip atau hampir sama dengan sunahnya sholat Jumat. Di antaranya adalah mandi. Jadi sebelum pergi ke masjid atau ke lapangan atau ke jalan, biasanya kalau di Tulungagung itu di jalan depan Pemda itu digunakan untuk melaksanakan sholat Id. Jadi sebelum berangkat itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu. Layaknya mandinya orang yang habis datang bulan. Jadi seperti orang yang mandi besar, jangan seperti mandinya bebek, pokok kacapan ya. Jadi mandinya mandi yang benar-benar mandi, dibersihkan. Kemudian yang kedua adalah berhias diri. Jadi pakai pakaian yang terbaik, pakai pakaian yang bagus. Kalau ada warna putih ya pakai yang warna putih. Kalau tidak ada ya yang bagus. Biasanya kan kalau mau sholat Idul Fitri atau pada waktu Idul Fitri itu kan biasanya bajunya baru-baru. Nah, itu bisa digunakan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Tapi ya dilihat juga bajunya modelnya bagaimana. Misalnya bajunya baru cuma celana pendek sama kaos ya jangan dipakai. Jadi tetap pakaian yang sesuai untuk digunakan menjalankan ibadah sholat. Cari yang paling bagus, cari yang paling baru. Kemudian memakai wewangian. Jadi ya biar tidak bau. Jadi pakai parfum atau pakai minyak wangi agar tercium wangi. Untuk sebagai menghargai atau bukti kalau kita itu bergembira dengan adanya atau sebelum sholat Idul Fitri maupun Idul Adha tadi. Kemudian bertakbir. Jadi membaca, melafalkan takbir, Allahu Akbar dan seterusnya. Jadi itu untuk sholat Idul Fitri itu takbirnya dimulai ketika maghrib kemarinnya atau satu hari sebelum sholat Idul Fitri malamnya itu setelah maghrib itu dikumandangkan takbir sampai sholat Idul Fitri. Sedangkan pada sholat Idul Adha itu takbirnya itu
sama mulainya kemarin malamnya setelah sholat maghrib itu sampai selesai sholat Idul Fitri plus ditambah hari tasyriknya. Jadi pada waktu hari Idul Fitri Idul Adha tadi ditambah 3 hari tasyrik. Itu disunahkan setiap atau sebelum mengerjakan sholat 5 waktu itu disunahkan untuk membaca takbir. Jadi itu sunnah yang keempat, yaitu bertakbir. Kemudian yang kelima, sunnah menjalankan sholat idain itu adalah membedakan jalan berangkat dengan pulangnya. Misalnya gini, rumahnya ada di tengah-tengah. Misalnya di sini ada rumah. Nah, masjidnya juga ada di tengah sini. Nah, ketika berangkat nanti lewat jalan yang kiri, misalnya kiri masjid ada jalan. Pulangnya nanti lewat jalan yang kanan. Jadi antara jalan berangkat dengan jalan pulang itu kalau bisa tidak sama, itu disunahkan. Jadi kalau bisa melalui jalan yang berbeda antara berangkat dengan pulangnya itu adalah sunnah. Tapi kalau jalannya cuma satu, ya jangan, tidak perlu muter-muter. Misalnya rumahnya ada di Tretek, jalannya dadak lewat Ujang sana, ya tidak perlu. Jadi lewatnya ya sewajarnya. Jadi cari jalan yang antara berangkat dan pulangnya itu tidak sama, tapi ya yang memungkinkan. Jadi itu diantara sunnah-sunnahnya mengerjakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha atau sholat sunnah Idain. Nah, pertanyaan yang keempat adalah sebutkan beberapa sunnahnya sholat Idain atau sunnah-sunnahnya sebelum atau sesudah menjalankan sholat Idain. Itu. Jadi ada 4 pertanyaan. Kalian jawab, nanti ditulis di buku tugas atau di lembaran, kemudian nanti dikumpulkan Pak Ferry koreksi. Jadi sudah Pak Ferry jelaskan, pertanyaannya juga sudah jelas, kalian jawab, kemudian nanti dikumpulkan akan Pak Ferry nilai. Baik, sekian dari Pak Ferry penjelasan tentang sholat Idain. Bila ada kurang lebihnya Pak Ferry mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.